guys, lagi keberjumpa dan saya lagi tidur. Oke, iya, pada kesempatan kali ini saya hanya memberi kalian satu jebakan ya. Tapi ini jebakannya sebenarnya cukup menarik. Nah, sebelum itu cukup like dan subscribe, oke, seperti biasa. Nah, di posisi sini saya melakukan intro ya. Ini hanya satu jebakan, tapi ini juga super spektakuler guys. Dimana akhirnya nanti akan tercipta double skak dari kita. Nah, tapi sebenarnya pemain putih musuh kita akan ada jebakan-jebakan sendiri juga ya guys. Nah, oke, jadi jika kalian penasaran bagaimanalah akhir dari double skak ini, langsung saja kita simak hanya di Twiduha. Oke, pembukaan ini sih lebih tidak umum ya guys. Tapi ini juga sering juga, tapi lebih tidak umum. Nah, pembukaan dimulai dengan pion ke E4 dan dibalas dengan pion E6. Lalu pion ke petak D4. Wah guys, lihat guys, perwira menteri dan kedua gajah musuh kita sudah telah diaktifkan, oke guys. Nah, di sini kita akan majukan pion ke D4. Dan lagi-lagi fokus rencana musuh kita adalah untuk mengembangkan semua perwiranya. Dengan di sini kuda ke C3 memberi perlindungan pionnya sekaligus menyerang kuda kita 2 kali juga. Nah, sekarang kuda, kedua gajah musuh dan juga menteri sudah sangat aktif walaupun kita masih lockdown. Hanya menteri dan juga gajah kita yang aktif ya. Tapi tidak khawatir guys. Di sini kita makan dulu terlebih dahulu pion kali pion dan kuda kali pion. Nah, di sini guys, di sini ya setelah kuda makan pion kita majukan kuda ke D7 guys. Oke. Nah, di sini sebenarnya pemain putih bilang bahwa ini sangat jelek, langkah ini sangat jelek. Padahal karena mereka pikir bahwa jalur menteri kita sedang lebih tertutup lagi dan gajah kita pun tidak aktif, yang sedang terkurung. Oke? Ya, di sini lagi-lagi putih mengaktifkan lagi perwira kudanya ke F3 guys. Nah, di sini kita majukan kuda ke petak F6 meredam serangan putih guys. Nah, serangan sekaligus menghubungkan kedua kuda kita. Nah, di sini putih kuda ke G5. Tidak menerima pertukaran, lagi-lagi juga memperkuat kedua kudanya. Nah, di sini setelah gajah ke E7 guys ya, kita. Nah, di sini pemain putih ada jebakan singkat, oke guys, tapi kita tidak akan terjebak. Nah, jebakan singkat dari putih itu apa? Yaitu dengan makan pion ini. Dia breaking saja bahwa kita tidak tahu jebakan ini ya guys. Nah, maksud saya ya setelah kalian nonton sampai akhir, berusaha kalian mencoba berakting bahwa kalian tidak tahu bahwa jebakan ini sedang direncanakan oleh pemain putih. Dan biasanya langkah-langkah yang paling umum yang dapat dilakukan pemain putih di sini adalah dengan kuda ke G5 skak. Dan rencana berikutnya adalah memakan pion E6. Jadi di sini jika misalnya raja ke petak F8, maka pemain putih akan unggul menteri ya, dengan menggarpu raja dan juga menteri. Jadi kita tidak akan memindahkan perwira raja kita ya. Nah, tapi bagaimana jika raja yang ke petak E8? Maka menteri kita juga akan hilang ya guys, karena terperangkap. Ini namanya kan biasa ini kan kalau raja yang di posisi seperti menteri ini disebut skak majepit, tapi ini menterinya yang terjepit, oke? Nah, jadi kita langkah yang satu-satunya aman bagi raja hanyalah petak G8, karena semisalnya raja ke G6 akan lebih mudah diskakmatkan oleh musuh, oke guys, karena jalur menteri, gajah dan juga gajah hitam sedang sangat aktif. Jadi lebih baik kita berlindung ya. Ya, jangan menyerang kuda karena kuda pasti akan makan ini juga. Ya, di sini ya masih ada jebakan guys dengan kuda. Nah, di sini langkah petak-petak aman satu-satunya menteri adalah dengan petak E8. Waduh guys, tapi kuda makan pion dan lagi-lagi menggarpu benteng dan juga menteri kita. Nah, bagaimana guys? Nah, ini kalian perhatikan. Akan tercipta double skak. Jika gajah kita diangkat, maka raja akan diskak oleh menteri. Dan gajah kita sedang aktif menyerang dan bisa menyerang raja. Itu ke petak B4. Jika ke B4 skak, maka menteri pun juga menyerang raja. Dan itu pun double skak mat. Nah, di sini ya jelas kita akan memindahkan gajah kita ke petak B4. Skak mat, boom. Seperti itu, oke guys.
Nah, ini sungguh spektakuler guys. Kuda ini tidak dapat makan tidak dapat makan menteri guys, karena gajah sedang menyerang raja juga. Nah, jadi saya bilangin, jika double skak itu tidak bisa dihindari, oke? Jika double skak itu pasti skakmat. Apapun, jika raja diskakmatkan misalnya oleh kuda dan juga benteng ya misalnya, nah itu pun juga skakmat, tidak bisa dihindari. Mau dengan pion dan menteri, mau dengan gajah dan kuda dan apapun yang double skak raja, pasti akan skakmat, oke? Nah, oke, itu aja ya jebakan singkat tutorial saya hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe, oke? Ini juga cukup menarik, jadi saya pisahkan deh satu-satu doang jebakannya. Oke, kalau udah jangan lupa untuk like dan subscribe. Ya lagi salam dari Juduha, oke? Semangat terus belajar catur.